Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam suara kebenaran. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Apakah kalian berada dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan? Saya berharap dan saya doakan supaya kita semua tetap berada dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Tahun 2023 kita tetap semangat. Teman-teman sekalian, dari berbagai macam hal yang biasa menjadi serangan ya dari orang-orang muslim atau katakanlah mereka yang dari mualaf, yang ustadz-ustadz tentang dunia kekristenan. Salah satunya adalah yang mereka perkarakan yaitu tentang lukisan atau gambar daripada Tuhan Yesus. Kenapa mereka mempersoalkan ini? Karena mereka menyimpulkan bahwa Yesusnya orang Kristen itu tidak benar. Kenapa? Karena lukisannya beda-beda. Ya kan? Kalau kita lihat ya gambar-gambar Tuhan Yesus itu kan berbagai macam model begitu ya. Bahkan di setiap negara memiliki ciri khas yang berbeda. Misalkan gambar Tuhan Yesusnya orang Afrika, ya kan? Warnanya agak gelap begitu. Kemudian warna atau gambarnya Tuhan Yesus orang India, ya bentuknya seperti ini. Kemudian gambar Tuhan Yesusnya yang lain ya berbagai macam negara, berbeda-beda. Dan yang paling terkenal yang biasa kita lihat adalah gambar Tuhan Yesusnya orang Eropa. Nah, yang seperti ini nih, tuh. Ya kan, ganteng, cakep dan sebagainya. Itu lukisan. Yang menjadi pertanyaan begini, sebetulnya siapa sih yang melukis gambar Tuhan Yesus ini? Pelukis pertama maksudnya, sebelum ini dikembangkan lebih luas lagi dan sebagainya. Siapa pelukis pertama dari gambar Tuhan Yesus ini? Pelukisnya itu adalah orang yang sama yang melukis gambar ini, yaitu Mona Lisa. Gambar atau lukisan yang paling terkenal di seluruh dunia, bahkan sepanjang sejarah dunia lukisan, dunia perlukisan begitu ya. Lukisan ini paling luar biasa. Dia dihargakan dengan harga triliun yang begitu fantastis. Pelukisnya adalah Leonardo da Vinci. Itu orang udah tahu semuanya ya, udah tahu itu seorang pelukis yang luar biasa. Nah, kapan Leonardo da Vinci ini melukis lukisan Tuhan Yesus? Diceritakan dalam sebuah sejarah, dicatat di situ bahwa da Vinci ini melakukan perjalanan ke Hungaria. Dan di sanalah dia mulai melakukan lukisan Tuhan Yesus. Baik lukisan Tuhan Yesus waktu masih kanak-kanak, lukisan Tuhan Yesus dewasa, lukisan Tuhan Yesus waktu disalib dan mengenakan mahkota duri, bahkan lukisan Tuhan Yesus yang sedang duduk dengan 12 muridnya sedang melakukan perjamuan kudus. Lalu lukisan Bunda Maria. Lukisan itu dianggap oleh orang bahwa itu adalah lukisan dari Da Vinci. Nah, kalau kita bicara tentang lukisan, apakah betul lukisan itu menggambarkan tentang Yesus itu yang sesungguhnya? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena kalau kita lihat rentang waktu antara Da Vinci melukis itu dengan peristiwa Yesus itu memiliki jarak waktu kurang lebih 1000 tahun. Da Vinci melukis ya diperkirakan tahun 1400 ke atas. Sementara peristiwa Yesus itu adalah tahun pertama pada abad Masehi. Ya, jadi abad pertama pada Masehi, tahun Masehi. Kurang lebih tahun 03, rentang waktu sampai Yesus ada itu tahun 30 atau 33 begitu ya. Di rentang waktu itu, di abad pertama setelah Masehi. Jadi rentang waktunya cukup panjang. Nah, Da Vinci ini mengimajinasikan tentang Yesus itu dalam hidupnya, lalu dia melukis. Dia mencoba untuk melukis, dia ya ibaratnya dia berpikir, menghayal, dia mengimajinasikan tentang pribadi Yesus, lalu dia lukis. Soal itu lukisan mirip banget dengan Tuhan Yesus yang sesungguhnya atau tidak, tidak ada yang tahu. Lalu siapa yang tahu wajah asli Yesus yang sesungguhnya? Ya mereka-mereka lah yang hidup pada zaman Yesus. 12 muridnya, orang-orang yang menyaksikan peristiwa tentang mujizat Yesus, yang mereka hidup di abad di mana Yesus hadir, mereka yang tahu wajah Yesus. Da Vinci tidak hidup di abad itu.
Dia hidup di abad jauh setelah Yesus. Nah, jadi kalau kita mengatakan apakah lukisan itu serupa banget dan menceritakan tentang keaslian daripada gambar Yesus yang sesungguhnya, belum tentu. Belum tentu, karena itu namanya lukisan gambar. Sebagaimana dengan lukisan-lukisan lain, ya kan teman-teman, lukisan menceritakan tentang sejarah orang-orang yang sudah ada sebelumnya. Misalkan melukis tentang 9 wali, ya kan, ada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan yang lainnya. Atau menceritakan juga tentang Pati Gajah Mada, wah, yang terlihat kekar begitu, badannya berotot, gagah perkasa. Ya kan? Mereka ini yang melukis ini tidak melihat asli daripada seperti Pati Gajah Mada. Dia tidak hidup, pelukis ini tidak hidup di zaman itu begitu. Jadi dia tidak melihat wujud aslinya, tapi dia mengimajinasikan sosok mereka-mereka ini yang gagah perkasa, yang luar biasa. Lukisan itu menceritakan tentang kehidupan mereka. Dari lukisan ini kita bisa berimajinasi, wah, betapa luar biasanya orang-orang ini begitu. Demikian juga dengan lukisan Tuhan Yesus begitu. Jadi kalau dikatakan bahwa lukisan ini tidak benar, lalu kemudian kita menyimpulkan bahwa Tuhan Yesusnya itu tidak benar, nah itu keliru. Keliru, karena lukisan itu ya hanya menceritakan tentang peristiwa itu. Kalau kita lihat kan ada banyak gambar-gambar, lukisan-lukisan yang menceritakan tentang peristiwa di Ponegoro, ya kan ada lukisannya. Apakah kita mengatakan bahwa itu bukan peristiwa yang sesungguhnya? Tentu tidak. Karena kita menyimpulkan bahwa lukisan ini tidak benar, lalu kita menyimpulkan itu tidak benar, tentu tidak. Itu hanya lukisan, hanya menceritakan tentang sosok orang itu. Ya kan? Pelukisnya itu hanya berpikir dan berimajinasi tentang lukisan, tentang orang itu sehingga dia melukisnya. Soal itu asli atau tidak, ya itu tanya kepada pelukisnya, begitu. Kita tidak bisa menghakiminya, oh itu tidak asli. Ya, namanya lukisan, namanya gambar. Ya kita menggambar. Belum tentu itu asli, tapi kita berpikir kan, menghayal tentang itu lalu kita lukis, kita gambar. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu tidak asli gara-gara lukisan tidak asli, saya pikir itu adalah sebuah pemikiran yang terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Hanya ingin mencari-cari kesalahan saja sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk supaya Yesus itu bukan Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang lukisan nih, lukisan Tuhan Yesus, ada satu berita atau satu fakta yang menarik yang saya pernah dengar dan pernah baca tentang lukisan Tuhan Yesus ini yang asli itu ya, yang dilukis oleh Da Vinci itu terjual dengan fantastis, kurang lebih 7 triliun. Ya, itu dijual sekitar tahun 2017. Ya, dan dihargakan kurang lebih 7 triliun. Pembelinya adalah Mohammed bin Salman. Dia adalah pangeran ya, anak dari Raja Salman. Sekarang dia sudah menjadi raja mungkin ya. Luar biasa. Dia membeli lukisan Tuhan Yesus dengan harga kurang lebih 7 triliun. Sangat fantastis, sangat luar biasa. Dia mengatakan bahwa lukisan ini begitu beautiful, begitu cantik, begitu bagus, memiliki karisma yang luar biasa, sehingga membuat dia harus membeli lukisan itu. Saya tidak mengatakan bahwa di dalam lukisan itu ada semacam daya tarik terhadap dia sehingga dia membelinya. Tapi memang dia tertarik. Kalau dia berani menghargakan dengan begitu harga mahal itu bukan hal yang gampang. Kenapa dia nggak mau beli yang lain? Dia beli lukisan Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, jadi itu fakta kebenarannya ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang khususnya orang Kristen yang misalkan menggantung lukisan atau foto gambar dari Tuhan Yesus di dinding, menggantung salib, ya kan, ada salib yang kosong, ada salib yang ada Tuhan Yesusnya dan sebagainya. Saya mau mengingatkan juga bahwa yang kita sembah itu bukan lukisan, bukan salib, bukan patung Tuhan Yesus atau salib Tuhan Yesus atau gambar Tuhan Yesus. Bukan itu yang kita sembah. Yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya kan? Memang menjadi rancu juga ya tentang lukisan ini. Kenapa? Ada dua hal, teman-teman. Yang pertama sifatnya positif, yang kedua sifatnya negatif. Kita bahas dulu tentang sifatnya negatif. Menjadi rancu kenapa? Karena begini.
Ada orang yang merasa tertipu. Ternyata lukisan Tuhan Yesus ini tidak asli. Tidak asli Tuhan Yesus gitu loh. Pelukisnya tidak melihat Tuhan Yesus yang sesungguhnya lalu lukis. Itu hanya imajinasi dia. Jadi orang merasa tertipu. Ya kan? Nah, makanya saya bilang, apa yang digambarkan di lukisan, walaupun ada lukisan yang memang dilukis menurut objek yang sesungguhnya. Jadi orang itu berdiri lalu dilukis. Tapi lukisan-lukisan yang tokoh-tokoh zaman dulu, yang sifatnya sejarah, itu nggak mungkin asli. Itu dia cuma pakai imajinasi. Kita harus berpikir, bagaimana mungkin orang itu, Da Vinci, melukis Tuhan Yesus? Apa dia lihat? Ya. Jadi kalau kita merasa kita tertipu, ini kesalahan kita juga. Tapi ya itulah, rancunya di situ. Akhirnya menimbulkan orang merasa tertipu. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang memang sengaja ingin mencari-cari kesalahan, sehingga menyerang melalui lukisan. Itu kan benar, lukisannya tidak asli. Berarti Yesusnya tidak asli. Sengaja mencari kesalahan. Nah itu sifat negatifnya ya. Nah sifat positifnya begini. Sifat positifnya begini. Tidak sedikit orang yang karena melihat gambar, melihat lukisan, mereka seolah-olah disentuh oleh Tuhan. Tersentuh hati mereka. Mereka seolah-olah melihat keberadaan Tuhan. Yang tadinya hidup mereka suram. Tadinya hidup mereka mungkin penuh dengan kejahatan, penuh dengan dosa dan sebagainya. Karena melihat gambar itu, mereka seperti sadar. Disadarkan oleh gambar itu. Wah, saya ini udah salah ini. Banyak dosa dan sebagainya. Itu sisi positifnya. Ya, sifat positif yang kita bisa lihat dari itu. Banyak orang yang merasa hidupnya yang tadi tidak berarti ketika dia melihat gambar Tuhan Yesus. Dia coba untuk berpikir tentang Tuhan dan dia menemukan jalan itu. Nah, begitu. Namun, saya mau katakan bahwa apapun yang kita mau bilang, lukisan ya memang tetap lukisan. Itu bukan asli, bukan sesungguhnya. Jadi jangan kait-kaitkan lukisan itu dengan wujud asli Yesus yang sesungguhnya. Jangan karena lukisan itu palsu lalu kita mengatakan Tuhan itu palsu, Yesus itu palsu. Bagaimana kalau ada orang yang melukis dengan imajinasinya tentang Allah? Ya, dilukis, walaupun Allah itu tidak berwujud. Kita bingung melihat Allah itu gimana, lalu dilukis begitu. Lalu kita mengatakan, wah nggak asli dengan Allah, lalu kita tidak percaya kepada Allah. Itu kan sesuatu hal yang konyol menurut saya begitu. Jadi, jangan kita berpikir tentang hal yang kita lihat, lalu kita putuskan, kita simpulkan di situ. Nah, saya berharap teman-teman sekalian yang mendengarkan suara kebenaran ini bisa lebih smart untuk berpikir bahwa Allah, Tuhan Yesus yang kita sembah itu yang sesungguhnya dia berada di surga. Nah, dia berada di tempatnya, di takhta kerajaannya, di kerajaan surga. Dia yang selalu melihat keberadaan hidup kita. Dia yang sudah menolong dan menyelamatkan kehidupan kita. Maka itu jangan pernah berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa membagikan video ini kepada lebih banyak lagi. Dan ingat, kalau nonton video ini biasakan untuk menonton lebih lama lagi, ya kan, supaya kita lebih tidak gagal paham di dalam menyaksikan video ini. Nah, kita akan ketemu kembali pada episode berikutnya di dalam Suara Kebenaran. God bless you.